Jadi kecemasan itu berorientasi pada masa depan, bukan masa sekarang. Jadi apa-apa yang belum dia alami, dia sudah takut duluan. Seperti apapun yang masuk ke dirinya sebagai ancaman dalam tanda kutip. Padahal belum terjadi ya, Padahal Dok? belum terjadi. Nah, konteksnya begitu. Kecemasan berlebihan bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, fisik dan mental, bahkan meningkatkan risiko kematian. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 5 juta kematian global setiap tahun terkait dengan gangguan suasana hati dan kecemasan. Kecemasan berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius, termasuk penyakit jantung dan stroke, diabetes, sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan bahkan kematian dini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecemasan jangka panjang dapat menimbulkan perubahan fisiologis dalam tubuh, seperti peningkatan hormon stres kortisol yang dapat memicu atau memperburuk penyakit kronis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat sebagai bagian dari penelitian tugas mata kuliah promosi kesehatan yang diampu oleh Prof. Luki. Perkenalkan, nama saya Gesan Al-Ghifari dengan NIM akhir 39, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi semester 4. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menunjukkan pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk mengasah kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan komunikasi dalam menyampaikan ide atau konsep secara visual dan menarik. Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan. Tujuannya agar masyarakat dapat hidup sehat secara mandiri. Promosi kesehatan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat, menjaga penyakit, dan mendorong perubahan perilaku arah yang lebih sehat. Dengan promosi kesehatan, kualitas hidup individu dan komunitas dapat meningkat secara keseluruhan. Bingung, harus gimana ya? Operasi ibu diundur terus, para medis dan juga keluarga pada gagal nyoba untuk nenangin ibu. Gimana lagi ya caranya untuk nenangin ibu? Coba buat status deh. Udah deh, bikin cemilan dulu. Halo Alma, aku lihat dari status WhatsApp kamu lagi ada problem. Hai Kak Gestan, iya nih lagi kebingungan tentang kesehatan ibu aku. Aku bakal bantuin kamu kok. Emang ada apa dengan ibu kamu? Serius, thank you Kak Gestan. Tapi boleh gak sih ngejelasinnya secara real? Iya boleh, nanti malam kita ketemu di cafe sana ya. Oh oke, sekali lagi thanks ya. Halo Alma, gimana kabarnya? Guys, baik. Kalau Kak Gis gimana? Alhamdulillah baik juga. Sekarang kamu kerja di mana? Oh, aku jadi barista sih di kafe. Oh, alhamdulillah. Tapi masih tinggal di kamu, Ji? Oh, masih. Oh, iya, alhamdulillah. Gimana, Mama? Tadi susuin toko. Mama keadaannya makin memburuk sih. Dia makin cemas, takut, dan ya seperti itu kan. Emang operasi lambung? Iya, operasinya kebocoran lambung. Tapi kan cemas, khawatir. Pasti udah dibantuin sama tim medis belum? Sudah. Tapi hasilnya seperti itu. Dan, Gagal. iya, Tapi kalau dari keluarga sendiri gimana? sudah juga. Sudah. Tapi tetap kayak gitu. Udah dikasih tahu semuanya, penanganannya semuanya udah. Susah sih emang. Berarti mau dikasih solusi atau gimana? Boleh. Oh iya iya iya. Ya agak berat sih, soalnya tuh orang tua mamaku juga udah 50 tahun, jadi mungkin nggak kedengeran ataupun nggak mau denger, terus takut khawatir juga karena sama rentan umurnya gitu kan. Mungkin aku bisa kasih solusi, tapi nggak sebanyak apa yang kamu harapin, tapi semoga aja solusi ini bisa kamu sampaikan ataupun bisa kamu lakukan. Nah, yang pertama, aku bakalan ngasih tahu kecemasan dasarnya itu. Nah, kecemasan dasar tuh kecemasan itu emosional gitu loh, emosional yang normal terhadap situasi yang bisa dianggap mengancam ataupun berbahaya gitu loh. Seperti halnya kayak ada hewan binatang buas, ya operasi. Nah, itu kan yang membuat kita tuh takut, cemas, khawatir, ya benar. Nah, gejalanya itu banyak kan. Kamu pernah kan cemas? Iya. Ya, kayak detak jantungnya naik kan. Ya, terus juga kayak
merasa gelisah. Bahkan kalau misalnya kecemasan terus berlanjut itu bisa mengganggu kesulitan tidur. Nah, mama kamu pasti kesulitan tidur kan. Nah, ini tuh ya banyak yang dialami orang-orang, apalagi kecemasan sebelum operasi. Nah, itu biasanya disebabkan karena kurangnya pengetahuan prosedur yang dikasih oleh tim medis, itu juga termasuk. Terus juga apalagi pemikiran rasa sakit, jadi kayak mama kamu mungkin ada pikiran kayak aduh ini sakit enggak ya. Nah, selanjutnya itu tentang pemulihannya. Nah, kan apalagi itu eh, operasi lampu bocor, pemulihannya juga nggak sekitar 3 sampai 6 bulan. Makan waktu yang lama ya. Iya, pasti mama kamu juga mikir kayak wah ini tuh merepotin anak-anak saya nggak ya, ataupun kayak ini bakalan sakit-sakit terusan nggak ya. Mungkin itu menjadi salah satu penyebabnya mama kamu itu kecemasannya tingkat tinggi gitu. Nah, seseorang yang mengalami kecemasan tingkat tinggi dan berat itu nggak dibolehin sama dokter-dokter untuk menjalani operasi. Kenapa? Karena kondisi tersebut itu bisa mempengaruhi kestabilan tanda-tanda vital kan. Makanya itu terus jujur kan. Nah, nanti kalau misalnya kecemasan itu tekanan darahnya itu terus naik. Apalagi kamu bilang tuh kalau misalkan ada yang menggunakan pakai baju seragam operasi kayak seperti aku ini, itu takut kan. Nah, itu tuh bakal naik tanda-tanda vitalnya seperti denyut nadinya, terus tekanan darahnya itu bakalan mengganggu banget buat respon anestesi. Jadi kalau misalnya udah dimasukin anestesi terus masih cemas dalam dirinya, itu tuh anestesinya tuh bakalan berkurang gitu loh. Jadi kayak mungkin lebih cepat bangunnya ataupun lebih lama tidurnya dan bisa menyebabkan kritis juga. Nah, yang faktor paling parahnya itu bisa menyebabkan risiko komplikasi ya sesudah maupun sebelum operasi, kayak mungkin tiba-tiba pendarahan. Karena kenapa pas kita di anestesi itu kesadaran kita tuh masih ada, cuman nggak bisa ngerasain rasa sakit seperti mendengar itu masih bisa. Mungkin kalau misalnya kita terus cemas mendengarkan kayak suara gunting ataupun mesin operasi, itu tuh bakalan nambah cemas, terus akhirnya pendarahan di bagian-bagian mana yang kita tidak ketahui gitu. Nah, jadi yang pertama itu kamu bisa ngelakuin sama mama kamu hal-hal yang mama kamu suka ataupun hal-hal yang sering kamu lakukan bersama sama mama kamu. Mama kamu kan mama ya pengajian itu biasanya itu kan ngaji, nah, bisa dibacain murotal atau baca Al-Quran bareng-bareng itu juga bisa. Apalagi manga zaman sekarang tuh kan sukanya tuh nonton drama-drama sinetron gitu kan. Nah, itu juga bisa dilakuin. Nah, kalau misalnya mama kamu suka dengerin musik kayak dangdut India, itu juga bisa dilakuin. Bahkan bisa dilakuin pas operasi berlangsung. Jadi kamu minta tim medis aja kayak tolong dong dengerin musiknya saat operasi berlangsung, karena itu bisa menenangkan hati mama saya. Ya, itu juga bisa. Nanti kamu bisa minta tolong aja ke tim medisnya. Nah, itu hal lain yang bisa kamu lakuin, itu teknik yang dasar ya yang bisa kamu lakuin itu seperti tarik nafas dalam-dalam, terus hembuskan. Oh, berarti dari cara sebanyak itu aku bisa milih salah satu ya. Contohnya aku mungkin bakal milih ibu aku itu yang ngulang kali itu kali ya. Iya, apalagi mama kamu juga suka pengajian. Pengajian. Iya, bener. Oh, mungkin aku bakal cobain sih cara-cara tadi satu persatu, entah besok atau lusa. Insya Allah semoga lancar lah ya. Dan ibu aku juga sekarang lagi sendiri di rumah sakit, jadi gak ada yang jagain. Oh ya Allah, berarti mau langsung. Iya, aku langsung pulang Kak. Oh ya udah, nanti aku kesana ya. Nanti aku balik. boleh. Ya, dia hati-hati di jalan ya. Terima kasih ya Kak. Dadah. Selamat malam. Selamat malam. Akhirnya dapat pencerahan juga dari Kak Gestan tentang ibu. Oh ya, jangan lupa berterima kasih. Halo Kak Gestan, thanks ya untuk pertemuan dan pembahasan tadi. Oh iya, penjelasan Kak Gestan juga sangat membantu aku untuk menyampaikan kepada ibu aku. Makasih ya. Udah juga baik banget ya. Sama-sama, semoga lancar ya operasinya. Langsung disampaikan aja nggak sih ke ibu? Sampai lagi. Oke, kita langsung praktekkan ke ibu di rumah sakit.